0921. Soalnya halaman 46 mulai dari baris ke-8 dari bawah. Halaman 46 mulai dari baris ke-8 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bi ulumihim fid dharain. Amin. Au ma'hu au hida'ahu au indahu au dunahu au qablahu au ba'dahu hunaka samma farsakhon yarida wa huna qib mauqifan sa'ida. Babul hal. Al-halu wasfun dzuntisobin ati mufassiron li mubhamil hayati wa inna ma yu'tabihi munakkaro wa goliban yu'tabihi muakhoro kaja'a jaidun rokiban malfufa wa qad darabtu abdahu maktufa. Contoh lain dari dorof makan yaitu ma'ahu atau hida'ahu au ingdahu atau dunahu atau qoblahu atau ba'dahu atau juga lapad sama farsakhon dan juga contohnya seperti lapad hunaka summa farsakhon yarida wa hunakib mauqifan sa'ida. Bab hal. Hal adalah sifat, isim sifat yang i'rabnya dinasobkan yang datang untuk menjelaskan hal yang samar. Hal itu datang dengan menggunakan isim nakiroh dan pada galibnya hal itu datang diakhirkan. Seperti contoh ja'a zaidun rokiban malfufa. Atau contoh qad darabtu abdahu maktufa. Hal juga terkadang datang pada susunan kalam itu di awal dan juga terkadang datang dengan menggunakan isim jamid yang muawwal. Sohibul hal itu ditetapkan menggunakan isim ma'rifat. Namun terkadang datang juga hal menggunakan isim nakiroh. Contoh-contoh lain dari dorof makan yaitu lafad ma'ahu. Ma'ahu itu tarkibannya adalah dorof makan. Jika kita membuat contoh dorob tu ma'ahu. Ma'ahu itu tarkibannya dari dorof makan yang dibuat dari isim makan yang mubham. Karena tidak bisa kita membuat tarkiban dorob makan itu dari isim makan yang mukhtas. Yang bisa digunakan itu cuma isim makan yang mubham. Au hidha'ahu atau contohnya seperti lapad hidha'ahu atau ingdahu atau dunahu atau juga lapad qoblahu atau ba'dahu. Contoh dalam sebuah kalimat huna kasamma farsakhon barida. Lapad sama itu tarkibannya jadi dorob juga. Sama seperti ma'ahu, hida'ahu, ingdahu yang tadi. Juga lapad hahuna kip mauqifan sa'ida.
Babul hal. Hal itu adalah isim sifat yang beri'rob nasab yang datang untuk menjelaskan hal yang samar atau tingkah yang samar yang dimiliki oleh sohibul hal. Dan hal itu biasanya terbuat dari isim nakiroh. Jadi hal tidak bisa atau jarang sekali menggunakan isim ma'rifat. Dan juga hal itu biasanya datang di akhir. Contoh ja'a zaidun rokiban. Jadi datangnya itu ba'da tamamil kalami, setelah sempurnanya kalam. Contoh seperti ja'a zaidun rokiban. Ja'a zaidun itu adalah fi'il muta'addi, fi'il lazim. Zaidun itu tarkibannya jadi fa'il dari lafaz ja'a. Sudah sempurna antara fi'il dan fa'il, setelah sempurna kalam baru bisa mendatangkan hal, yaitu lafaz rokiban, yang mana rokiban tersebut dibuatnya dari isim nakiroh, tarkibannya menjadi hal, maka i'robnya harus dinasobkan. Atau seperti contoh qad darabtu abdahu maktufan, yang menjadi contoh adalah lafaz maktufan. Maktufan itu juga segatnya isim sifat. I'robnya dinasobkan karena apa? Karena tarkibannya menjadi hal, yang mana itu maktufan itu menjelaskan pada tingkah yang samar yang dimiliki oleh abdu. Qad darabtu abdahu. Abdun itu seorang abid, saya memukul seorang abid. Seorang abid itu tidak tahu apa dia sedang duduk, apa tidak diketahui, entah dia sedang duduk atau sedang berdiri atau sedang bagaimana, maka dijelaskan menggunakan hal karena hal itu didatangkan untuk menjelaskan tingkah yang samar, maktufan. Jadi dia abda itu dipukul sembari ditutupi. Wa qad yaji'u fil kalami awala. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dua bab ujungnya dan bab awalnya. Bab ujungnya sebagai bab dorob dan awalnya bab hal. Ini hubungan maf'ul bih, dorob, kemudian hal, apabila dihubungkan kepada amilnya, disebut apa? Fadlah. Ya kalau padlah itu tadi sudah disebutkan, sudah sempurna kalam, berarti jelas semuanya padlah itu ya. Ketika dorob, maf'ul bih, seperti soal yang tadi, kemudian sekarang bab hal, ketika dihubungkan kepada amilnya, statusnya sebagai apa? Musnad. Musnad ya. Ya. Kedua, coba berikan kaidah, tadi Anda sudah menerangkan bahwa dorob yang menunjukkan dorob makan harus menunjukkan kepada am atau guermuh atau bukan, istilahnya bukan dorob muhtas. Kenapa dorob muhtas, dorob makan muhtas tidak boleh langsung jadi dorob? Alasannya apa? Jalastu masjidan itu tidak boleh. Tapi harus jalastu Fil masjid. Nah, kenapa tidak boleh dibaca jalastu masjidan? Ya. Kemudian bab hal. Bab hal kaitannya dengan naat. Apa bedanya hal dengan naat? Hal itu wasfun fil makna. Waspun Fil fil makna. mana? Itu. Terus waspun fil mana itu dihubungkan kepada apa?
Waspun fil mana itu dihubungkan kepada amil, dihubungkan kepada sohibul hal. Sohibul hal. Sohibul hal. Kalau dihubungkan makna hal kepada fa'il, kepada sohibul hal sebagai sifat, apa fungsi hal dihubungkan kepada fi'il? Coba berikan contoh. Ja'a Zaidun rokiban. Nah, rokiban dihubungkan kepada lafaz Zaidun jadi Hal. iya, maknanya tadi disebutkan jadi Musnad. musnad ya. Ya, terima kasih. Coba lafad zum tisabin ati. Itu lafad ati itu sirotnya apa ya? Isim fa'il. Isim fa'il. Kedudukannya menjadi apa? Menjadi sifat. Sifat dari Wasfun. wasfun. Kemudian mufassironnya menjadi apa? Jadi hal. Kalau hal itu kan melengkapi sahibul hal. Mana sahibul halnya? Wasfun. Wasfun. Yakin. Itu kan wasfun dengan mufassiron sudah. Oh, al-halu. Halo. Ya sudah. Di antara zarab tadi Anda baca ada ba'da, ada qabla, duna dan segala macam. Gitu? Ya. Coba kita sering mendengar amma ba'du. Kenapa dibaca mabni ala dhamm ba'du? Karena mudhof ilaihnya dibuang. Jadi maknanya apa asal kalimat nama ba'du itu? Amma ba'di qiraatil hamdi wal basmalati. Amma ba'di atau amma ba'da? Amma ba'da Qiraatil. basmalati wal hamdalati. Jadi jawab amma ba'di itu pakai pak kebanyakan di dalam nasar kita. Kenapa harus pakai pak itu? Jawab amma ba'du, fa ya ibadallah, fa ya ayyuhal dan seterusnya. Karena yang dijadikan jawab tersebut tidak sah dijadikan syarat. Ada dalilnya kalau mabni ala dhamm ketika dibuang idhofatnya. Ada nggak dalilnya dari ilmu nahwu? Ada pada kitab Alfiyah. Bacakan. Wadmum binaan goiroin adim tama lahu udi panawian ma'udima. Qoblu kagoiru ba'du. Hasbu awalu waduna wal jihatu aidon wa'alu. Coba lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.